Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang menurut dan setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan kita tentang penurutan terhadap hukum Allah. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya atau untuk melengkapi, menurutinya secara sempurna. Oleh karena Tuhan Yesus bisa menurutinya dalam keadaan wujudnya sebagai manusia, oleh karena itu umatnya di dalam iman bisa menjadi penurut, dan kuasa untuk menurut akan diberikan kepada manusia yang percaya, yang beriman kepada Yesus. Saat ini kita akan mempelajari satu topik yang berjudul mengasihi dan menurut. Apa hubungan dari mengasihi dan menurut? Hubungannya adalah kalau kita tidak mengasihi, kita tidak bisa menurut, atau kita menurut oleh karena kita mengasihi. Contoh sederhananya, ketika pasangan suami istri, ketika istrinya menginginkan makanan kesukaan, makanan favoritnya, dia meminta kepada suaminya. Dia bilang, "Hai suamiku, saya ingin makan makanan ini." Suaminya ini akan mencarikannya. Suaminya ini akan bahkan membelinya meskipun harganya juga tidak murah. Kenapa suaminya ini melakukan itu? Ya, karena suaminya mencintai istrinya. Bayangkan kalau suaminya tidak mencintai istrinya, tidak mengasihi istrinya. Permintaan, kemauan dari istrinya tidak akan dituruti. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan akan menuruti Tuhan jika kita mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada kita umat-umatnya. Apa sih perintah Tuhan? Perintah Tuhan ada di Alkitab. Salah satunya 10 hukum. Hukum pertama sampai hukum ke-10. Itulah perintah Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan perintah-perintahnya. Dan kita bisa menuruti Tuhan jika kita mengasihinya. Lalu, apa bukti dari mengasihi Tuhan? Apa bukti dari mengasihi Tuhan? Buktinya adalah ketika kita menuruti kemauan Tuhan dan perintah Tuhan. Disitulah kita disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Cukup jelas ayat ini kan? Nah, cara untuk menuruti adalah ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti Dia secara otomatis. Secara nggak dipaksa, nggak dibuat-buat, tulus, spontan. Kita akan menuruti Tuhan jika kita mengasihi Dia, mencintai Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya mengasihi Tuhan? Ada dua caranya. Yang pertama melihat, yang kedua menyadari. Melihat apa? Melihat kasih Allah. Cara yang pertama adalah melihat kasih Allah. Kasih Allah itu di mana ya? Di dalam hidup kita banyak sekali kasih Allah. Kita bisa bangun pagi, kita bisa bernapas sampai sekarang, kita masih bisa makan, masih punya pakaian, masih bisa sekolah, masih bisa jajan. Kita sehat-sehat, orang tua kita masih ada, masih sehat semuanya. Itulah wujud dari kasih Allah, dan kita harus melihat kasih Allah. Nah, ketika kita sudah melihat, yang kedua adalah menyadari kasih Allah. Kita sadar bahwa kita telah dicintai oleh Allah. Yohanes 3:16 apa dia bilang? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita harus melihat dulu kasih Allah dan menyadari bahwa kita ini dicintai oleh Allah. Kalau kita tahu Allah telah mengasihi kita, maka kita akan mengasihi Dia. Kalau kita tahu Allah senantiasa selalu mencintai kita, maka kita akan mencintai Tuhan. Dan kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti Dia. Nah, step pertamanya, langkah pertamanya adalah kedua hal ini. Ada 3 jenis hukum. Yang pertama, hukum sipil atau hukum kenegaraan. Yang kedua, hukum ritual. Apa itu hukum ritual? Peraturan-peraturan gereja seperti baptisan, perjamuan kudus, dan banyak lagi. Yang ketiga, hukum universal. Apa itu universal? Universal adalah hukum yang menyeluruh. Apa itu hukum universal? Hukum kasih. Nah, hukum universal ini adalah hukum kasih. Yesus mengatakan ada 2 hukum yang terpenting. Ada berapa? Ada 2 hukum yang terpenting. Jawab Yesus, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ada 2 hukum. Hukumnya yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama manusia. Nah, Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia sepenuh hati, segenap akal budi itu pikiran, segenap jiwa, seluruh hidup kita mengasihi Tuhan. Nah, dalam 10 hukum itu dibagi 2. 10 hukum dibagi 2 bagian. Nah, hukum pertama sampai ke 4 itu adalah untuk Allah atau mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Nah, hukum ke-5 sampai ke-10 untuk sesama manusia. Hukum ke-5 apa? Menghormati ayah dan ibu. Nah, itulah untuk sesama manusia. Mengasihi manusia. Hukum kedua, jangan membunuh. Kita tidak boleh membunuh. Kita harus mengasihi manusia. Jadi, 10 hukum itu dibagi 2 bagian. Yang pertama, hukum pertama sampai ke-4 untuk Allah, untuk mengasihi Allah. Dan hukum yang kedua adalah dari hukum ke-5 sampai ke-10 adalah untuk mengasihi sesama manusia. Jadi semuanya adalah mengasihi. Ketika kita mengasihi, kita akan menuruti Allah. Mengasihi Allah, kita akan menuruti Allah. Ketika kita mengasihi manusia, kita akan menuruti juga 10 hukum Allah. Bagaimana cara menurut? Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana cara menurut? Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah janji Tuhan. Tetapi dalam Yeremia 31-33 mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Israel adalah seluruh umat Tuhan yang percaya. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ini janji Tuhan, ini janji Tuhan. Ini warna merah. Kita baca. Aku akan menaruh Tauratku. Taurat itu apa? Taurat adalah hukum. Hukum. Dalam batin. Apa itu batin? Batin adalah hati kita. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi, penurutan kita terhadap hukum Allah adalah janji Tuhan. Ketika kita, mari kita baca ini. Jika Tuhan masuk ke dalam hidup kita, maka Dia akan membantu kita untuk menuruti perintahnya. Jadi kita apa? Mengundang Yesus masuk ke dalam apa? Ke dalam hati kita. Mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita.
Jika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, maka Dia akan membantu kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Penurutan hanya dapat dikerjakan oleh Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Jadi sudah jelas pelajaran kita pada hari ini bagaimana kita menuruti Tuhan. Kita menuruti Tuhan oleh karena kita mengasihi Dia. Dan kita menuruti Tuhan, kita bisa menuruti Tuhan jika Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan membantu kita dalam penurutan kita. Dengan iman, kita dapat menurut kepada Tuhan. Semoga pelajaran kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Sekian kelas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.